itu memang harus konsisten gitu ya, komitmen gitu ya. Jadi jangan malas-malesan sih gitu ya, seperti itu gitu. Jadi dosen itu bukan hanya mengajar tapi ada tridharma ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat alumni. Kali ini himpunan alumni IPB Subang sedang berada di kampus IPB, lebih tepatnya di Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Lalu bersama saya ada Ibu Asti Istiqomah ya. Ibu Asti Istiqomah, beliau merupakan dosen di Ekonomi Sumber Daya Lingkungan dan surprisingly beliau juga adalah asal Subang. Jadi kita senang sekali karena menemukan apa ya, kalau misalkan Sundanya menduduluran ya saya teteh jadi jawabnya bukan ibu, duduluran di di banyak bidang dan di berbagai lokasi, salah satu juga di Institut Pertanian Bogor. Kita akan berbincang singkat kurang lebihnya mengenai lebih dalam lagi mengenai beliau. Mungkin Tasi mangga dipersilakan untuk perkenalan diri, teteh asalnya dari mana, Subang tepatnya gitu. Terus menempuh pendidikan di mana, mangga teteh. Baik, terima kasih Kang atas kesempatannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Asti Istiqomah. Tadi sudah disampaikan saya dosen dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Kebetulan ya memang saya berasal dari Kabupaten Subang ya. Tepatnya ya di Kecamatan Subang. Kecamatan Subang, ya, kota Pisan berarti ya, gitu. Di Perumnas, ya Allah, Perumnas. Ya, betul. Dulu pendidikannya ya SD di Subang gitu ya, SMP-nya SMP 1, SMA-nya juga SMA 1, kemudian S1-nya di IPB di Sosek Pertanian. Sosek Pertanian, ya, masih Ekonomi Sosek ya namanya. Pertanian dan Sumber Daya. Lalu S2-nya juga di IPB lagi, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Nah, setelah lulus ya memang langsung gitu ya bekerja di IPB gitu sampai sekarang. Sampai sekarang berarti blok berapa? Saya blok 3. Oh, blok 3 Perboti. Iya, Perboti. Ya. Kesatuan blok 3 ya namanya. Namanya Perboti. Kalau di Perum tuh banyak teman jadinya tahu. Oke, tadi ada jeda iklan. Sponsor kita tuh ngantri tuh buat iklan. Mungkin ada sponsor yang lain juga pengen daftar ke kita. Boleh. Kita subscribernya bentar lagi menak 1 juta lah tahun ini. Oke, Teh, kita lanjut. Jadi tadi kan Teteh di Perum ya berarti tinggal. Teteh tuh kalau boleh tahu angkatan berapa berarti? Saya angkatan 41. Oh, 41 tuh berarti masuk 2004 ya. Masuk 2004 lagi angkatan 41 di Sosek ya, ya? Sosek dulu Sosek Pertanian. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya. Iya betul, udah jadi FEM. Baik, Teh kalau mau tanya kalau boleh tahu tuh motivasinya tuh untuk bisa menjadi dosen tuh sebenarnya keinginan pribadi atau apa gitu yang diinginkan dengan menjadi dosen? Ya, jadi dulu memang awal mulanya tidak langsung terpikir jadi dosen ya. Gitu ya. Ya, betul. Cuman memang kebetulan gitu ya. Kebetulan pas lulus S1 ditawarkan beasiswa untuk sekolah lagi ke S2 gitu. Nah, disitulah akhirnya sekolah dan sekaligus langsung asisten, jadi asisten mengajar gitu ya. Nah, langsung ya sudah seterusnya gitu kan, setelah itu jadi dosen gitu. Jadi by proses lah ya. Iya betul. Tapi memang saya dari S1 itu ya mungkin passionnya ya secara tidak sadar, karena memang waktu S1 juga memang ya jadi asisten praktikum juga gitu ya, ketika di S1-nya juga seperti itu gitu. Banyak sih ya kegiatan yang kadang mentor di kelas itu ya Bu ya. Kadang-kadang ada aja kumulasi kalau nggak salah saya itu, kalau misalkan di jurusan saya namanya kumulasi, ngajarin adik tingkat. Baik, jadi mungkin Bu Asti itu tadi menjadi dosennya secara tidak sadar sebenarnya mungkin cita-citanya memang jalan hidupnya ada di situ gitu kan. By proses ditemukan jalannya tuh ada gitu ya Teh. Oke. Gini Teh mau nanya, kan lagi rame nih ya program-program IPB yang yang
mengaplikasikan atau mengambil unsur-unsur kedaerahan gitu ya. Salah satunya mungkin yang kita sedang ramai itu namanya program dosen pulang kampung ya. Nah, program dosen pulang kampung, boleh mungkin Teh dijelaskan apa itu dosen pulang kampung gitu. Baik, jadi tadi seperti yang sudah disinggung juga tuh sama Pak Ahyar ya. Jadi IPB ini tahunnya pengabdian gitu ya. Jadi benar-benar banyak kegiatan pengabdian yang disupport oleh IPB. Ya termasuk tadi salah satunya dosen pulang kampung. Jadi dosen pulang kampung itu adalah kegiatan pengabdian di mana daerah lokasinya itu gitu ya, lokasi pengabdiannya adalah di kampungnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan yang reguler itu banyaknya di sekitar IPB nih, gitu kan, sekitar kampus gitu ya. Nah kalau ini ke kampungnya sendiri gitu ya. Nah kemudian itu sih ya, jadi banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke lah gitu ya dari aktivitasnya. Kalau saya sendiri ya karena kebetulan kampungnya di Subang, nah saya berarti pengabdiannya di Subang gitu. Sobat-sobat alumni tuh ada masih squad baru lagi nih buat keaktifan kita di Subang, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak ya bagi masyarakat. Nah, sebenarnya tujuannya mungkin Teh yang terbayang oleh Tasya atau Bu Asti terkait program dosen pulang kampung itu yang kebayang sama Bu Asti itu akan apa yang akan dikerjakan dan juga harapan secara garis besarnya itu seperti apa? Nah, jadi sebetulnya kegiatan dosen pulang kampung ini sudah mulai dari bulan April. Bulan April ya, 2022. 2022 ya, baru gitu berarti ya. Baru gitu ya. Nah, jadi memang kegiatannya untuk 1 tahun. Untuk 1 1 tahun ya di tahun 2022 ini. Nah, jadi kegiatan yang ini itu sebenarnya kelanjutan dari yang kemarin. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah ada aktivitas pelatihan, ada 4 pelatihan kemarin ya ke kelompok Jabong Hidrofarm itu gitu. Nah, Jabong Hidrofarm itu kan pertama mengembangkan hidroponik kan. Nah, kalau hidroponik kan perlakuan budidayanya beda nih. Antara konvensional sama hidroponik. Nah, jadi harganya juga pasti akan beda nih gitu ya, harga pasarannya. Nah, jadi kemarin karena kita di FEM nih, kita ngasih tahu nih bagaimana cara menghitung HPP, harga pokok produksi, jangan sampai jual-jual taunya rugi gitu kan. Nanti kan sayang nggak berkelanjutan, ya minimal tertutupi, kemudian ada margin sedikit lah yang layak gitu. Kemudian juga kemarin ada pelatihan selain HPP ya, kemudian ada standar produk. Harus ada apa aja sih PRT-nya, gimana cara ngurusnya. Nah, itu persertifikasian lah betul gitu. Yang levelnya mungkin dari yang paling rendah PRT sampai nanti ada yang standar lebih tinggi lagi sampai SNI misalkan seperti itu. Nah, kemudian pelatihan yang ketiga itu ke pembukuan harus tercatat gitu ya. Nah, kemudian yang pelatihan keempat itu digital marketing. Kita kemarin mengenalkan nih tempat-tempat untuk menjual gitu ya. Platformnya, kemudian cara loginnya, daftarnya, termasuk pembukuannya juga secara secara digital. Jadi tidak hanya manual pakai kertas, tetapi kita mengajarkan langsung praktek di HP, kita download aplikasinya, kemudian langsung menginput bersama-sama gitu. Jadi kita arahnya semua ke basisnya digital gitu. Berarti memang sudah ada serangkaian kegiatan dari banyak kegiatan, banyak pelatihan, tadi sudah didengar juga, mudah-mudahan sih bermanfaat bagi para petani, mungkin ibu-ibu dan juga para pelaku UMKM mungkin ya Bu, yang terkait. Mungkin sekarang baru Jabong Hidrofarmnya, nanti lambat laun semakin banyak juga alumni dan dosen yang mengabdi kepada daerah. Jadinya secara wilayah di Kabupaten Subang bisa terasa manfaatnya, dan juga mungkin selanjutnya nanti lebih besar di Indonesia. Jadi tadi yang lanjutan ini ada tahap keduanya. Oh, ada keduanya. Ya, ini yang kegiatan ini adalah, jadi mereka sudah dapat nih gimana secara ekonominya menentukan harga, kemudian tadi ya bagaimana memasarkan secara digital, kemudian juga pembukuan secara digital, kemudian juga tadi standar produk kayak gimana, ngurusnya seperti apa. Nah, sekarang langsung dibawa ke sini ya, alhamdulillah dapat sponsor juga ya dari Pak Wabub ya. Nah, kemudian kita bantu dari sisi konsumsi gitu ya di sini. Nah, kita dampingi, kemudian kita arahkan ke kebun Sadifa yang memang di situ juga mengembangkan hidroponik. Jadi melihat secara langsung, dan kemudian tadi juga ada diskusi kan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga tadi ke ibu-ibu KWT yang memang ya walaupun skalanya masih kecil, tapi dia bisa juga gitu ya mengemas dengan baik, kemudian juga
standar produknya juga ada gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih menyemangati gitu ya para ibu-ibu di kelompok tani ini gitu. Menginspirasi ya. Iya jadinya. betul gitu. Ya, jadi saya baru menyadari kayaknya agak unik gitu ya. Kan biasanya kalau kita tuh belajar on farm dulu baru off farm. Kemarin off farm dulu yang kita gitu ya. Off farm dulu kita belajar tentang pasca panennya dulu, terus sekarang baru kita on farm. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan semuanya jadi kita lengkap gitu ya. On farmnya ada, off farmnya ada gitu. Betul. Nah Teh, mungkin terakhir ya untuk menghemat waktu dari Ibu atau Teh Asti, kesan dan pesan kunjungan pada hari ini dan juga pesan bagi ibu-ibu KWT ataupun bagi teman-teman penonton, banyaknya kan banyak mahasiswa juga nih dari IPB Subang. Ada pesan, apakah mungkin ada juga yang ingin jadi dosen gitu? Maka itu. Baik, ya mudah-mudahan sih kegiatan studi banding ini bermanfaat gitu ya sama ibu-ibu gitu ya. Tadi sih saya lihat ibu-ibu dan maupun bapak-bapaknya sangat antusias gitu ya, terlihat dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya ke pengelola kebun, kemudian juga ke pengurus KWT gitu ya. Nah mudah-mudahan sih bisa diambil manfaat positifnya, kemudian juga khususnya mungkin kelompok Tani Jabong Hydro Farm ini bisa lebih maju gitu ya, bisa mengembangkan produknya yang punya standar, kemudian juga bisa meningkatkan harga jual, pasarnya jadi lebih luas, dan juga meningkatkan kesejahteraan para kelompok tani ya dan masyarakat sekitar gitu. Kalau untuk adik-adik mahasiswa ya tentunya semangat gitu ya. Ya kalau tadi katanya kalau misalkan mau ada dosen ya berarti harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya, fokuskan kalau misalnya memang passionnya di sana gitu ya. Nah silakan nanti fokus gitu ya, itu memang harus konsisten gitu ya, komitmen gitu ya, jadi jangan malas-malesan sih gitu ya, seperti itu gitu. Jadi dosen itu bukan hanya mengajar tapi ada tridharma ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian gitu ya. Jadi bukan hanya mengajar, jadi harus dilatih dari kuliah gitu ya. Tapi saya rasa sih mahasiswa sekarang pada hebat-hebat Kang. Iya, karena kan sekarang kurikulumnya udah MBKM. MBKM, jadinya ada lapangnya juga ya. Merdeka belajar ya, kampus merdeka. Jadi bisa ngambil tidak hanya di kelas, jadi banyak di lapang juga bisa kita konversikan ke SKS. Kalau jadi sebanyak 20 SKS. Kalau dulu kan kita di kelas gitu ya. Kalau sekarang mau magang, mau belajar dimanapun itu bisa dikonversikan asalkan learning outcome-nya sama gitu ya. Jadi lebih bagus sih kalau menurut saya. Kalau sekarang dengan kurikulum yang sekarang itu bagus sekali gitu ya, beda sama kayak dulu. Mudah-mudahan lebih menyiapkan untuk menjadi dosen yang untuk memenuhi tridharma yang tadi. Iya betul, dan tentunya nanti kalau secara umumnya ya buat berkontribusi bagi bangsa Indonesia gitu ya. Kalau dalam ininya harapan besarnya gitu. Tasi, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Kita doakan supaya Tasi dan pengabdiannya, program dosen pulang kampungnya lancar dan bisa memberikan manfaat bagi rakyat Subang pada khususnya, mungkin lebih luasnya bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.